Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab berkunjung dan mencintai orang baik, bagian yang ketujuh. Kemarin sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita ini Nabi Muhammad dan umatnya disuruh bersabar ketika ada orang yang rajin mencari ridhonya Allah, rajin beribadah, rajin melakukan kebaikan. Namun terkadang orang tersebut tak sedap dipandang, mungkin perilakunya agak sedikit aneh. Nah, untuk menghadapi orang seperti ini diperintahkan untuk sabar. Nabi Muhammad saja disuruh sabar menghadapi orang yang begini ini. Orang yang baik, ahli ibadah, ahli kebaikan mungkin tuli, mungkin perilakunya agak sedikit tidak normal umpamanya, disuruh sabar kita. Sekarang hadis yang pertama, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Abu Bakrin li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar setelah wafatnya Nabi. Nabi wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Umar, apa katanya? Intalik bina ila ummi Aiman radhiyallahu anha. Ayo kita pergi datang ke rumahnya Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Ummu Aiman ini budaknya Nabi yang baik dan selalu melayani Nabi. Perempuan ya, budak perempuan yang selalu baik dan merawat atau melayani Nabi Muhammad. Kenapa kok budak perempuan melayani Muhammad? Karena ini Ummu Aiman ini dalam syarahnya itu dijelaskan budak warisan dari ibunya Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan dari ayahnya Nabi Muhammad. Jadi budak perempuan warisan dari ayah, ada yang mengatakan dari ibunya Nabi Muhammad. Jadi Ummu Aiman ini menjadi orang baik. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang kepada Ummu Aiman. Nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Kita berkunjung ke rumahnya Ummu Aiman seperti dulu Nabi Muhammad sering datang ke rumahnya Ummu Aiman. Jadi orang baik itu memang dikunjungi. Nabi Muhammad pun juga sering mengunjungi Ummu Aiman. Falamman tahaya ilaiha bakat. Ketika Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ini sampai ke rumahnya Ummu Aiman, bakat Ummu Aiman menangis. Jadi terharu didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar dan Utsman, tokoh ya, didatangi oleh tokoh. Seperti halnya video yang sedang viral saat ini, Gus Miftah keperucut mungkin ya, mengatakan penjual es dengan kata-kata goblok, padahal itu mungkin bercanda, cuman keperucut ya. Setelah viral, banyak orang yang menghujat kepada Gus Miftah itu.
Ada yang mengatakan beginilah, begitulah, macam-macam. Pokoknya komentarnya itu banyak yang negatif. Begini memang di media sosial itu ya. Seolah-olah mereka itu yang berkomentar itu suci semua, baik semua. Akhirnya komentarnya mengatakan Gus Miftah ini goblok, ini kurang adab, orang kayak gini kok diikuti, macam-macam. Biasalah. Perkataan begini ini biasa, ucapannya orang yang tidak baik mesti komentarnya tidak baik. Pasti itu siapa aja, wis. Entah itu orang alim kek, orang awam kek, kalau sudah komentarnya jelek, pasti dia itu bukan orang baik. Saya jamin itu. Sebab apa? Sebab orang baik itu malu ya, malu komentar tidak baik itu malu. Karena apa? Karena merasa dirinya juga tidak baik. Ngapain komentar tidak baik kepada orang lain, wong dirinya sendiri juga tidak baik. Ngapain komentar nuwun sewu ya, nuwun sewu duburnya orang lain hitam, wong duburnya sendiri juga hitam. Nah, disinilah manusia baik dan tidak baik itu akan tampak. Nah, setelah Gus Miftah itu dihujat ramai-ramai, digoreng, dibully, macam-macam lah. Akhirnya Gus Miftah itu minta maaf, datang ke rumahnya penjual es yang bernama Son Haji itu. Yang keberucut dikatakan goblok. Akhirnya kenapa? Karena Gus Miftah itu orang penting ya, penceramah kondang, termasuk juga utusan presiden ya. Datang, apa yang terjadi? Gak ngapa-ngapain, cuman datang saja, langsung nangis tuan rumahnya itu, si penjual es itu. Gus langsung menangis terseduh-seduh. Ya di sini juga sama. Ketika tokoh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar datang kepada Ummu Aiman langsung menangis. Faqala laha ma tubkiki. Keduanya berkata, wahai Ummu Aiman, kenapa? Apa yang menyebabkan kamu nangis? Ama ta'lamina annama indallahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu tidak tahu apa yang ada di sisi Allah untuk Nabi Muhammad itu baik? Artinya wafatnya Nabi Muhammad yang diwafatkan oleh Allah itu baik. Faqalat Ummu Aiman berkata, inni la abki anni la a'lamu anna ma indallahi ta'ala khair li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu masalahnya. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Saya menangis ini bukan karena saya tidak tahu bahwa apa yang di sisi Allah itu sudah menjadi hal yang baik bagi Rasulullah. Bukan itu yang saya tangisi. Walakin abghi annal wahya qadin qata'ah minas sama'i. Yang saya tangisi itu sampean datang, kemudian saya ini menangisnya karena wahyu setelah Nabi Muhammad SAW wafat sudah tidak turun lagi dari langit. Ini yang ditangisi oleh Ummu Aiman. Fatahayyajat huma alal buka. Akhirnya perilaku atau sikapnya Ummu Aiman ini membuat keduanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar itu menangis. Faja'ala yubkiyani ma'aha rawahu Muslim. Maka ketiga-tiganya itu menangis semua karena ingat kepada orang yang dicintai yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya begitu. Kadang kita ini membaca sholawat juga menangis karena ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang juga kita membaca sholawat menangis bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena terlalu banyak masalah, banyak hutang, anak nakal, anak narkoba dan lain sebagainya. Apa masuk yang begini? Ya tidak masuk. Nangisnya bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad, tapi ingat sama hutangnya, sama masalahnya, sama keluarganya yang lagi banyak masalah. Ya tidak masuk. Yang di sini yang dimaksudkan adalah ketika kita ingat kepada orang soleh. Kalau di sini contohnya Rasulullah. Mungkin kalau yang lain ulama wafat. Ini membuat hati kita
menjadi tergolong orang yang baik. Kalau kita tidak terharu, tidak menangis dengan orang baik, bisa jadi kita ini bukan orang baik. Ada ulama meninggal, umpamanya tokoh yang sangat baik meninggal dunia, kita biasa-biasa saja, apalagi kita malah senang. Wow, bahaya itu. Bahaya, walaupun ahli ibadah, umpamanya ada ulama wafat, tokoh yang soleh wafat, kita senang. Bahaya itu. Itu hatinya sangat sangat bahaya. Cuman luarnya saja baik itu, tapi hatinya tidak baik. Hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ini ada dari sahabat Hurairah, Abi Hurairah. Ada seorang laki-laki datang ke saudaranya di desa lain. Jadi apa ya? Dua orang, satunya berkunjung ke tempat saudaranya yang lain. Fa arsadallahu ta'ala ala madrajatihi malakan. Nah, ketika ada seseorang yang mau datang ke saudaranya di desa yang lain, Nabi Muhammad ini, Allah Ta'ala ini ngutus malaikat. Ngutus malaikat, falamma ata alaihi qala aina turid. Nah, ketika yang laki-laki pertama ini mau datang kepada yang kedua, malaikat ini bertanya, ya maksudnya ini malaikat dia berbentuk manusia, nyamar. Mau kemana katanya malaikat ini. Jadi ditanya mau kemana. Qala uridu akhon li fi hadhil qaryah. Saya mau datang ke saudara saya di desa ini. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi. Apakah kamu punya hubungan? Mungkin pernah dikasih sesuatu atau ada hubungan bisnis atau ada hubungan apa dengan orang yang akan kamu kunjungi itu. Qala, orang yang mau datang, orang laki-laki yang pertama ini yang mau datang, la, saya tidak ada hubungan apapun, apakah itu bisnis, apakah itu mau mendapatkan jatah atau mendapatkan sesuatu, tidak ada. Tidak ada tujuan apapun. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Hanya saja saya cuman punya hubungan cinta kepada dia dalam fillahi ta'ala, cinta karena Allah Ta'ala. Jadi tidak ada urusan apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa sama sekali. Hanya cuman berkunjungnya itu karena cinta karena Allah Ta'ala. Akhun fillah. Qala, kemudian malaikat mengatakan, fa inni Rasulullah ilaika bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, rawahu Muslim. Begini katanya orang laki-laki yang nyamar itu, malaikat yang nyamar itu. Begini katanya malaikat yang nyamar jadi manusia. Saya ini utusan Allah, diutus untuk datang kepada kamu dan menyampaikan salam dari Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala sangat cinta kepadamu sebagaimana kamu cinta kepada saudaramu yang ada di desa tersebut. Jadi intinya cinta sesama orang baik, cinta kepada orang baik, berkunjung saja tanpa ada tujuan apapun, kun antar ya, hanya teko tok ya, tidak usah niatan apa-apa, karena lillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala cinta kepada kita. Kan enak ya, membuat Allah Ta'ala cinta kepada kita diantaranya ya ini, datang ke saudara kita silaturahim, tidak ada tujuan apa-apa, lillahi ta'ala. Ya tidak ingin kuenya, tidak ingin bingkisannya, tidak ingin dapat makan karena menang, umpamanya calonnya menang ya. Calonnya menang datang ingin dikasih makan, dikasih minum, tidak ada begitu. Datang saja, tidak ada tujuan apa-apa. Ini membuat Allah Ta'ala benar-benar cinta kepada kita. Jadi ingin dicintai oleh Allah Ta'ala itu murah meriah, tapi kadang orang itu
Tidak mau karena alasan macam-macam. Malulah, gengsilah, takutlah, anulah, macam-macam. Padahal datang saja tanpa ada tujuan apapun karena cinta fillah, cinta karena Allah. Nah, ini sudah dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpamanya kita berkunjung ke orang lain, orang baik, tidak nunggu harus hari raya. Datang saja tidak apa-apa. Baik itu. Umpama dikasih apa-apa, ya alhamdulillah. Tidak dikasih apa-apa, ya tidak apa-apa. Ini namanya berkunjung ke orang baik akan memberikan pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.